وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أيها المحترمين, para alim, para ulama, sesepuh-sesepuh, wali khusus dunia dari Abah kita, yaitu Abah Ibrahim dan Ibu Aini yang sangat kita cintai. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan dan melaksanakan kegiatan rutinitas, yakni 1 tahun sekali, yakni untuk pemekanan atau silaturahmi. Dan itu patut kita syukuri dan kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi hidayah dan inayah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salatullah salamuhu mudah-mudahan senantiasa tercurahkan atas nama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap yang saya cintai, saudara-saudari, termasuk dunia saking kita sampai kusut dan jangka, bahkan di sini insya Allah sudah ada turun yang ke-6, mungkin utek dari apa ada utek biasanya gantung sini pagi. Moga-moga dan bagian termasuk doa dari Abah ini senantiasa memberikan doa yang terbaik terhadap bagi kita. Karena kita ini semuanya masih ada darah dari kedua orang di belakang kita di gambar belakang ini, yaitu Abah dan Ibu. Dan bersama dengan dari kedua orang yang ada di belakang kita itu atau di depan panggilan semua, yaitu Abah Ibrahim dan Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, anak turun dari Abah Ibrahim yang sangat saya sayangi, dengan judul di banner itu sudah jelas silu arhamakum. Dan banjenannya Kak Dinto perintah sareng Nabi untuk senantiasa menjalin kasih sayang antara sesama, lebih-lebih masih ada tandaan saudara, beda hubungan saudara. Dan ini merupakan salah satu yang membawa suatu keuntungan besar. Ini pesannya kali Nabi. Selama kita mau menjalin hubungan, ada 2 hal yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bekal paling hati dan panjenengan mereka 2 hal. Man ahabba dewan kanjeng Nabi ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rawahul Bukhari. Gimana wonten salah iki Mas Hasan nggih. Nanti kali leres wonten iki Rawahul Bukhari. Sing ahli hadis teng mriki. Sabana orang seseneng untuk etamben rezeki nanti yang Allah Ta'ala
ini kan jauh benar kanjeng Nabi ini kan sentik pasti benar. Selama kita itu suka bersilaturahmi, ini diberi dua jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, akan senantiasa ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Nomor 2, sareng Allah taala bekal tambahin juga umur barokah. Mana umur yang barokah itu? Kedua-duanya rezeki dan umur. Kalau itu ada nilai barokah, insya Allah bermanfaat untuk ibadah. Tapi untuk poya-poya. Maka dari itu usahakan rezeki yang ada agar itu membawa manfaat kepada mbah kita, gunakan yang bernilai barokah. Jangan senang pesta borangi. Karena di saat kita itu membawa rezeki yang barokah dan umur barokah, mbah kita berdua ini akan mendapat manfaat dari anak fotonya. Di saat umur dan rezeki itu dibuat sesuatu yang tidak bermanfaat, berpoya-poya, mbah berdua akan mendapatkan bahkan wa usulihima seterusan dari mbah berdua. Karena itu kalau sayang mbah, marilah kita ini berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin, bagaimana rezeki yang diberi Allah dan umur yang diberi Allah ini kita gunakan sebaik-baik mungkin. Jadi para dikor mengatakan anak cucu semuanya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim, karena ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu atas nama dari sepuh ya, ini termasuk sesepuh materinya banyak sok bicara dulu kena kondisi buat pisau, baik itu Mbah Misdin, Mbah Misri, ini kondisi tidak sehat. Mudah-mudahan tetap dari Allah Ta'ala suatu saat dikembalikan tenaganya menjadi sehat walafiat. Termasuk yang lain ini sudah meninggal semua, sudah melemah semua karena faktor usia. Semakin sepuh bukan tidak semakin kuat, tapi semakin sepuh akan semakin lemah. Sehat-sehat ibadahnya pertanyaan. Masih kok sepuh tak panjang ibadahnya. Asalnya paling kuat setengah sering ganteng. Jadi anakku yang tercinta, harapan dari sesepuh, dan ini khususnya yang menjadi pesan utama dari mbah kita berdua ini, silaturahim kita, hubungan baik kita ini yang senantiasa diharapkan. Bagaimanakah hubungan ini, silaturahim ini bisa utuh? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ya semuanya sedia, baik dari kalangan apapun, ini perlu dari golongan apapun, baik itu usia, karena dari anak turun abah ini sudah bermacam-macam, baik itu dalam pekerjaannya, toh walaupun juga dalam nilai keberadaan ekonominya. Ini harus saling berhati. Satu, biar kita berbutuh. Ini pesan satu ini. Wabil khusus abah dan ibu. Abah saling ibu berpesan situ jagalah suatu kebersamaan dalam apa saja.
Karena seseorang kalau sudah melangkah dalam sesuatu kebersamaan, insya Allah kalau ada sesuatu yang ringan kita rasakan bersama, kalau ada yang berat kita pikul bersama. Itu harapan dari seseorang. Jadi berdepan saya keberatan apalagi nanti mangga yang dianggap berbohong. Jangan, masing-masing anak itu akan bawa rezeki. Bukan kita bisa luruskan seperti apa? Peperangan angan paling dari dulu, yang punya dan dari dua itu akhirnya manipis ekonomi saya mati pas ada begini dari sebagainya. Nikahlah dengan orang-orang yang bisa menurunkan ini yang kalau yang tidak punya anak ya harus kita sabar seperti nah anak sebenarnya. Jadi satu, jaga kebersamaannya. Karena dengan menjaga kebersamaan, insya Allah apapun yang dilakukan saudara kita ini akan senantiasa senang. Tidak ada istilah bosan, apalagi benci. Saya nomor dua kita otoriter dan macamnya. Hindari kesalahpahaman. Biar hubungan kita ini utuh. Sampai guru panjenengan, terutama keluarga guru panjenengan mereka ciptakan keluarga yang suka humor. Kan senang aja. Baik itu secara berhadapan tatap muka dan sekarang dengan kemajuan teknologi, lewat HP dan lain sebagainya itu kita humor di situ. Baik itu lewat grup dan lain sebagainya. Ciptakan situ boleh humor apapun, tapi yang penting hindari suatu kesalahpahaman. Insya Allah hubungan keluarga ini terpercaya. Setuju ya? Setuju. Jangan salah paham. Ada sesuatu hal yang nyeleneh, jadikan itu sesuatu yang indah. Jangan sampai tersinggung. Jadikan diri kita itu tidak mudah tersinggung. Insya Allah tetap bakal utuh. Maju itu kan. Apa yang hindari suatu salah paham. Yang ketiga, ini juga penting. Kita harus saling menghormati perbedaan. Karena dari dunia apa ini sudah sangat berkembang pesat, hidupnya di mana-mana antara daerah, suatu daerah ini sudah saling mengisi di situ. Artinya di suatu daerah itu akan muncul suatu perbedaan. Alam Sasan, Jawa Tengah, Semarang, insya Allah sudah lain dengan Jawa Timur, khususnya di Ganda. Pola hidupnya pun juga insya Allah sudah berbeda. Ini harus kita dimengerti. Jangan sampai membedakan kita. Baik itu perbedaan pendapat atau perbedaan golongan dan sebagainya. Ini akan menghadapi suatu pesta besar negara kita 2024. Pemilihan presiden dan DPR itu jangan sampai menjadikan masalah. Halo, tidak dunia semuanya. Jangan karena perbedaan gambar, berdesek.
P3, badan saya PKB, badan saya PDI, badan apa? Ribetnya kan bagaimana? Itu jangan sampai disatukan sesuatu yang menjadikan retaknya hubungan kita. Hubungan saya guru panjenengan seperti marga keber. Sedang saya kerbu, saya rela terkadang tak ngerti dan macam itu. Ya pas bantu nyaman. Boleh Pak JBR betul. Boleh Pak JBR saya bola salah. Sampai retas pada tangan, rugi. Termasuk perbedaan organisasi itu jangan sampai dijadikan sesuatu hal yang apa? Sesuatu yang prinsip. Karena perbedaan itu organisasi ini sesuatu menyangkut keyakinan. Jangan kita halangi. Menyangkut ibadah. Ada yang ibadahnya karena di Indonesia itu organisasi besar satu, termasuk itu 2 Muhammadiyah. Itu organisasi terbesar di Indonesia. Umur lebih sepuh Muhammadiyah. Kenapa diri dari Muhammadiyah itu Mbah Kiai Dahlan itu mendirikan selisih berapa tahun? 14 tahun? 14 tahun lebih selisih 14 tahun lebih sepuh Muhammadiyah. Kemudian berikutnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi dan itu pun satu bulan. Kiainya pun dan itu sebetulnya tidak ada sesuatu perbedaan yang sangat prinsip. Perbedaan yang sunnah-sunnah. Jadi duriah dari Abah dan Umi ini mari kita jaga. Baruan kita tidak sama dalam puasa. Itu tidak sesuatu yang menjadikan kita itu berbeda dalam keyakinan. Keyakinan bersatu. Hanya hitungan hari yang tidak sama. Apakah yang pakai hisab salah? Tidak salah. Bahkan saya dapat kesan itu sudah awal itu dari hasil hitungan ahli hisab. Tahun berapa yang akan datang itu sudah ada itu. Dan itu dihitung secara pasti dan teliti, secara jeli. Makanya orang-orang NU juga banyak yang hari Jumat, contohnya pondok terbesar Malang itu semuanya itu manjing guru ke Balai Raya. Pondok-pondok di Malang itu pakai hisab selamanya dan insya Allah hari rayanya itu Jumat. Makanya jangan aneh kalau seperti Jamu, Yai Badri itu makmum kayahnya masa yang di sana termasuk kamu sini. Meski makmumnya jadi kiai-kiai kita dalam perbedaan inilah yang dimaksud oleh kanjeng Nabi ikhtilafu ummati rahmatun. Kita yang di bawah jangan menjadikan sesuatu hal ini menjadi permasalahan. Itu ada yang pakai 30 hari. Silakan enggak apa-apa. Ngomong karena saya Kamis. Jumat Selasa. Engkau ngalah Sabtu. Tapi kita kena jangan sampai itu. Semuanya itu benar. Benar. Tentu menyangkut keyakinan dan termasuk menyangkut ketaatan kepada sang guru. Walaupun sama gurunya, kalau sang kiainya ikut Jumat, ikut Jumat. Gitu. Jadi tak boleh bongkar rahasia nih. Istri saya dalam rumah tangga lama. Istri saya kena santri gading makmuman terhadap Mbak Yahya yang Adi. Ya Jumat ada terlihat. Kenapa? Karena taat pada guru. Anu gading melok apa dia? Saya matua. Jumat hari raya.
yang wis aku melok ya ini aku enggak. Nah, itu mah. Jadi begini, mantu saya itu ketika Rin, abangmu yo, caranya kulo satu pak, sebabnya al hayat kiai kulo satu. Bagus dari itu, tidak apa. Yang penting semangat udah ini ngerti. Itu anu patini, tapi sih, kulo tak mau dan ibu bawa balik. Maafkan ibu, itu suatu beda yang harus saling menghargai dalam satu keluarga. Itu menghargai, ya. Saya jadi belok meja. Jadi komisi jadi dari kawan. Ini memang tidak apa-apa itu bagus. Ini suatu momen yang sangat bagus dan saya sampaikan di Idul Fitri nanti halal bihalal temu kangen keluarga. Biar perbedaan di antara sesama nanti tidak menjadikan suatu masalah. Tidak apa, tiba. Melok kapan, Mbak? Aku melok satu. Udah, tak melok ibu. Udah, kembar ini. Si kembar pun tidak sama. Udah ikut Jumatnya mobil. Ibad satunya baru ikut itu kembar kita sama. Ini yang harus saling dihargai. Jangan menyalahkan yang ikut Jumat, jangan menyalahkan yang ikut sholat. Insya Allah aman. Begitu kalau telepon dia ini boleh begini. Tapi betul tidak baik. Jadi berpada masalah itu jangan sampai dijadikan sesuatu hal yang bisa memecah belah keberadaan kita, silaturahmi kita. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Makanya Nabi sampai mengeluarkan yakni hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Dari perbedaan umatku yang membawa suatu kemaslahatan itu adalah rahmat. Tuh, ini. Assalamualaikum. Meskipun sambutan terakhir kantor yang berpanjangan ini. Ini. Oh ini, bersama sahabat ini. Dia, aku mengenai dong, dia melakukan dulu. Magiana ikan baru mau berangkat. Memang undangnya jam 10 sampun digari. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, saudaraku yang berkata, walaupun saudara mbah dari panjenengan itu yang tapi tidak berapa ini. Saya ikut dari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang oh, iya. Yang lain sudah perwakilan ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sisa ini senantiasa diberi kesehatan pada umur. Lebih saya. Amin. Ustaz insya Allah moga-moga panengan jawa sehat-sehat. Masuk urusan sakit umur mereka urusan Gusti
harapan anaknya berharap dan doa anak cucu semua mudah-mudahan yang di belakang ini diberi sehat walafiat. Karena itu sambil menunggu sedikit ini salawat akan sedikit. Karena itu harapan dipanggil dengan ini jadi anak cucu Imbah sesuai pesanan Nabi. Kalau ingin menjadi orang yang paling bahagia di akhirat. Tanah bagi ini sakit. Terus dia sebahagia di akhirat juga nih. Insya Allah sederhana anak cucu, cicit dan sampai tangga seterusnya mudah-mudahan oleh beliau ini senantiasa didoakan jadi anak yang solihah bahagia hidup di dunia akhirat. Jadi hasanah yang sepuh memberikan sangat apa? Berarti sekarang sakit ini pendapat. Ini Gus Ali untuk apa? Kata betul, baik kati sedo setengah jam baru berhenti puasa. Sambil Nabi pelat bilang, engkau diali seorang ibu lepas. Dia sambil lama. Hanya berhenti setengah jam terus sedo. Wafat ibu bayi itu puasa terus itu. Harus ada meneruskan itu. Kalau ingin berusaha amaliyah ini ada program 41 hari itu sering sekali 41 hari 41 hari dan sholat duhanya tahajudnya itu sangat rutin. Itu harus ada yang melanjutkan. Itu agar menjadikan anak cucunya itu bahagia hidupnya dunia akhirat. Namun ada pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak masalah nih, kalian dikoreksi salah dia dibenarkan betul-betul. Ada yang ahli-ahli kalau salah ya dibetulkan tidak apa-apa. Malah bagus. Dawai Kanjeng Nabi iki enten resep yang menjadikan kita ini bahagia dunia akhirat. Arba'un min sa'adatil mar'i. Jadi 4 hal ini yang bisa menjadikan kehidupan dalam keluarga kita, hidup kita itu akan menjadi bahagia. Mulakan terus di keluarga yang bahagia. Perhatikan ini suami istri, baik suami istri yang masih baru, suami istri yang sudah tua-tua, seampun lama, sama, tidak ada perbedaan. Satu, ini pesannya Kanjeng Nabi, darul wasit. Ini dari wasit, dari batin. Sudah tua ada Pak. Dia tak mau bicara untuk pesan keluarga. Darul wasit. Darul wasit itu harus kita punya bangunan utang tempat sing luas, punya rumah atau bangunan yang luas. Terus di pasar, ya bisa omah luas kali. Apakah itu yang dimaksud Kanjeng Nabi? Bukan rumah yang bertempat yang berupa dinding, yang berupa atap genteng atau beratap bukan. Halo, yang lain itu jadi maksudnya rumah gede, rumah gede pas tabahnya itu bukan menjadi suatu bukan. Tapi yang dimaksud darul wasit ay qalbun salibun. Kata Nabi, yakni memiliki hati yang selamat, punya hati yang sejahtera, punya hati yang damai. Hidupnya sejahtera, apa adanya,
sedikit disyukuri, banyak disyukuri. Jadi tidak ada perbedaan. Yang laki ke buat hasil pakai syukur, ambil hasil ini syukur. Jadi syukur itu adalah sesuatu hal yang menjadikan kita itu bahagia. Jadi orang sekonaan termasuk neraka. Bani Ibrahim harus menjadi orang yang kona'ah, nerima yang padung, nerima nopo wonten apa tadi. Jangan suka berkeluh kesah, utawa sabar. Nek pun gadah bojo iki seneng sambat susah. Syukuri aja. Apa yang kita terima itulah rezeki kita. Ibu, ya. Aikon berusaha. Usahakan menjadi keluarga kita itu keluarga yang serba syukur dan damai. Damai boten seneng perkara. Tiba tidak keluarga saya seneng perkara. Lalu, saya dulu nabina burung alakeh, mengganti kali nabi seromel orang saya budi perkenanan, saya sibat-sibatan. Sobat kita seneng tonggaran, kersani boten seneng bukaman. Pola berdisini seneng tonggaran dan damai. Apalagi ini termasuk untuk nyari raya, cek dus ke sepuluh laki. Atau ini, biasanya ini minta sebut jangan itu. Dahulukan suami setelah itu kepada bapak ibu. Suami bukan. Karena panjenengan rengginek lepas lagi secara penuh milik sang suami. Kewajiban panjenengan ada di tangan suami. Jadi sebelum berangkat ke ayah ibu, mohonlah ampun, minta sabar dia laki. Nama dia minta sabar sini aja, tapi nama dia minta sabar dia laki. Mare. Busani mari ke lagi. Mare. Aduh, mari. Napa ini sejarah? Babang itu. Diusahakan itu harus sudah. Diutamakan sang suami. Jadikan hati kita itu aikol bunusalimun, hati seselamat, selamat dari segala macam penyakit. Ini bisa jadi letak karena penyakit hati. Beda iri, dengki, jahil, metakil, adikum, agino, sopo siro, sopo ingsun. Jadinya sombong. Itu kena hati. Jadikan hati itu selamat dari sifat sombong, termasuk ria, ujub, takabur. Itu takabur, sombong itu. Ya, jaga dari itu. Makanya pertemuan ya dipakai apa adanya. Ya. Kalau bisa seragam yang sederhana, mau bisa seragam sederhana. Seragam dan keluarga bisa membedakan. Bukan terlalu mewah-mewah. Tapi andai kata terjadi itu ada yang mewah harus disyukuri. Yang tidak kebetulan tidak pakai mewah disyukuri. Alhamdulillah itu pakai mewah. Alhamdulillah saya ini sudah pakai seperti ini bagus. Entah sekali. Pakainya jadi mbak aku yando. Dia kan diberi orang ya. Tamal. Mun terus mbak itu mewah beli aki. Itu aikol pun salimun itu adalah hati yang selamat dari macam-macam penyakit itu. Hindaren rasa iri, hindaren rasa dengki, eman, karena dengki termasuk ini ada suatu penyakit yang bisa merusak amal ibadah panjenengan. Iya kumbal hasada fa'inal hasada yakul lasanat kama ta'kulun narul hatab. Hindaren mitribing jauhin mitribing japon kanjeng Nabi
penyakit hasut dengki. Karena penyakit hasut ada dengki bisa melenyapkan amal ibadah yang bagus, sebagaimana kayu bakar membakar, sebagaimana api membakar kayu bakar gitu. Jadi jaga, insya Allah aman. Hubungan kita akan senantiasa baik. Itu. Qalbun salim itu. Ya itu datang kan bu sampai sabit habis balik jenis tetap ada ya. Paling lebih bila sulit datang. Jadi Darul Wasi itu adalah suatu tempat yang dinamakan kolbun itu ateh. Kuncinya segala sesuatu kehidupan kita ada di dalam hati. Mun atena dek bagus wa in saluhat saluhat sairu kullu. Mun atena bede hibur aropa bangunan yang istimewa ateh ini bagus, semuanya akan bagus. Wa in fasadat kullu. Kalau memang hati itu jelek, maka jelek semuanya. Nah, maka jaga hati. Maka teman jangan agib, jagalah hati. Nah, jangan kau kotori kan. Jagalah hati, janganlah kau nodai kan gitu. Jangan sampai itu, jaga itu semuanya. Nah, biar selamat hidupnya dan bahagia dunia akhirat. Kunci keselamatan pertama hati. Gula panjenengan orang tenang karena apa? Dalam keluarga gula panjenengan orang marem karena apa? Mona tena tenang, tentrem, keluarga tenang. Itu usahakan dalam keluarga sebagaimana keluarganya Kanjeng Nabi itu senantiasa menunjukkan hati yang damai, tenang, tentrem, sehingga Kanjeng Nabi menyampaikan apa? Baiti jannati, rumahku adalah baiti jannati, rumahku adalah keluargaku, karena di senantiasa diisi dengan kedamaian dalam hatinya. Suami hatinya damai, istri damai, anak damai. Intinya apa? Di situ harus saling pengertian. Paham ya? Halo, saling pengertian. Kalau sudah diisi saling pengertian, aman hidupnya. Kami jalan. Nah, kalau tadi dia padikan paling jam 10. Bisa sambil dimakan nasinya. Bisa sambil dimakan. Loh, yang kedua apa? Resep yang kedua untuk menjadikan bahagia keluarga kita. Markabun Sari. Markabun Sari itu punya kendaraan yang cepat. Itu. Nani motor api. Kita mobil ini Masarihi, Masarsan. Gilonya kan dia. Kami motornya. Apakah itu bukan karena harus punya penter, pantel, terus Innova dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi. Wa markabun sari, punya kendaraan cepat. Ai muasyaratun, yakni kita pandai dalam berhubungan. Sariun itu menyangkut kita itu diberi ingatan yang normal oleh Allah Ta'ala, harus tepat mengingat sesuatu yang hal yang bisa membawa kemaslahatan dan kebaikan itu. Jadi kita itu ingatlah, gitu sama dengan itu, ingatlah itu saudaramu, jangan saling kau benci. Tampil sesuatu hal yang mungkin jalannya aneh, jangan kau bunjing, jangan kau rasani, jangan kau benci. Muasyarat itu keluargamu itu. Selama itu keluargamu, itu darah dagingmu, mari kita harus kalau bisa kita ingatkan dan jalan bersama menuju yang
yang baik. Membaca saya tampil orang salva, tidak diirin, cek rasanya. Mau bisa ya cek, tak bisa kita. Silakan dekat kemampuan TV. Dan menurut hidayahnya Allah kita hanya wajib untuk berdoa. Sepenting elang sama rasan terutama anak atau bulu pancing. Insya Allah aman. Ribun kalian ini kan, ayo syarat tentu harus menjalin hubungan yang bagus. Iya. Kalau kamu sampai ngerasani, kamu benci, hancur hubungan, rusaklah termasuk ikatanmu persaudaraan. Padahal judulnya lain, silu arhamakum. Jangan sampai dirusak dengan sesuatu hal yang kurang sama. Makanya harus hormati perbedaan dari berbeda dalam apa saja. Dalam dalam ibadah juga berbeda. Umpama kan ada. Umpama dalam grup ini ada yang HTI, ya kita hormati. Terus sering didatangi oleh HTI, baik ke rumah maupun salah. Saya sering lewat undangan. Ini urusan dengan asal undangan, undang tenggol. Kalau dari saja. Andai kata ada yang ditukangi, jangan kita benci. Siapapun. Andai kata jaga jangan sampai tersinggung saudara kita. Tunggu keyakinan. Tapi harus punya keyakinan yang hak yang benar itu adalah milikku. Harus itu kita harus punya keyakinan inilah yang paling benar. Tapi kebenaran itu tidak usah disampaikan diperdebatkan terhadap sesama saudara. Itu menyangkut kelakuan hati. Saya menyangkut kelakuan hati kalau saya sampai hati. Tangan diri soalnya bener. Yang situ ini tangan diri soalnya bener. Ya diyakini sendiri, dinikmati dengan aman. Maka di situ insya Allah akan senantiasa saling menghormati. Wa misbahul mubin, punya lampu yang terang. Kita lampu terang nih, kalau ada hari ini. Biar terang udah dibuka. Terang benderang. Iya, Pak Mas Bang. Wa misbahul mubin, punya lampu yang terang. Berlampu tetapi tadi apa yang dimaksud lampu yang terang itu ay amalun sholihun. Kita anak cucu abah seterusnya harus memiliki amal yang soleh, amal yang soleh solihah. Berarti amal sebenar, kelakuan sebenar. Muhammad sallallahu Muhammad. Itu harapan orang sepuh kita. Ay amalun sholihun, anak cucuku semuanya harus punya amal perbuatan yang bernilai kebaikan. Kenapa seperti itu? Semuanya itu akan mengucur kepada leluhur kita. Darah kita ini adalah andil dari sesepuh-sepuh gelombang jinan stereo. Selama perbuatan kita itu bagus, di situ akan mendapat kebagusan. Makanya makfirahnya orang tua kita, contoh sama mama Abah Said, contoh Pak Musneri. Kalau anak turunnya ada yang jelek perbuatannya, disiksa di situ. Karena ini adalah perbuatan darah dagingnya anaknya. Oh, sama Pak Said, wahab ala kujumber, tak benar. Ya di situlah otomatis akan mendapat pembesaran daripada perbuatan jeleknya Wahab, Mas Wahab. Andai kata Pak Musneri ada anak cucunya yang berlaku kurang baik, di situ sama dengan dikirimi sesuatu yang tidak baik. Makanya kalau anaknya banyak itu kuat-kuatan.
Mohon saya buat laku bagusan, insya Allah Bapak Guru Panjenengan berkah oleh bagusan. Itu nyata ini. Ini suatu contoh. Ini tidak menyebut namanya. Tapi akhirnya engkau boleh setia wis engkau bukan ciler. Akhirnya abah berkah. Engkau eseksa gara-gara kakek. Karena kakek berngalde lakinya. Derma abah eseksa makin kok. Emang karena kakek lecek ngalde laki. Itu contoh itu. Saya tenang-tenang enak-enak di alam sana. Kamu kirimi dengan keberanianmu ke kakek dek lakinya. Pas engkau panas narasaki kakek, engkau siksa di Allah Ta'ala. Makanya jangan udah laki. Beda laki tak bener dia didoakan. Belajar kiri. Belum gemen Jon. Kok lagi? Oh, gue nih kan? Enggak usah dia. Pernahkah Ibu Asia itu memari Raja Fir'aun? Tidak pernah. Walaupun sejahat itu Raja Fir'aun, hanya didoakannya. Doa kiri, aja amok jadi kiri. Boleh tambah aleman balik lagi kan? Tambah aleman. Pun mungkin kata Tuhan, yang penting itu diambil dengan melalui sirul asrar itu. Mbak Lamrah, mohon tanggung ibu kalian coba yang ada itu udah terletak Pak kalau udah berarti Nasruhan Al-Fatihah. Anteng dari mau tak ada golongan terus dong. Ibadah ya. Jadi ini diingatkan menang dalam itu. Yang penting itu. Tak usah kiri. Ada mineng saya penting minta kita Gusti Allah. Mohon maaf pas saya. Mangkano nabi ini, yang nabi ini yang kuncinya ada dua yang laki-laki itu. Tangbu apa? Tangbu. Sedang akad apa setelah hari? Itu pesannya ibu itu. Itu loh, pesannya bapak ini. Mohon kaki durung anika, sedang anika apa setelah hari? Bina dari Bandung. Sebetulnya itu rahasia itu. Tapi ada sing ngaki kan ada. Iki sing lok rawang iki grup game iki. Game point. Le lakene lanut, le seneng, le anteng, ya pas setelah tahane. Segitu lagi. Mula kabinet rangkoran seminggu apa? Pasah hari. Seminggu apa hari? Selagi apa hari? Aman ya. Entah kemana kau karena di tiap kerja. Mangga sedemikian mendang abidek istiaroh lu. Coba betul ini ya. Jangan pesan istiaroh lu. Itu petunjuknya kata Nabi itu. Saya lanjutkan, pikir sedikit. Ya. Jadi ay amalul sholihun, bangga sekali orang tua kita, bapak berpanjenengan, mbak seterusnya. Kalau punya anak cucu, anak patong kelakuan apa? Bagus. Kena seekor baik tenagana kekuatan darah daging berpanjenengan, nekat andelan, dan sepo mbak berpanjenengan, panjenengan. Saya terakhir mau ke pas Pulau Labu, ya. Kepada gimana Pak Masruhan? Ojekan. Ojekan mau pas. Saya kalau sudah istrinya solihah, pun marah dari bangga. Bila kena terlalu dua kena solihah, iya tak apa-apa.